Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan menunjukkan berita untuk hari ini, Minggu 18 Mei 2025. Sari berita penting. Kebakaran gudang diduga tempat penyimpanan BBM ilegal, ada mobil modifikasi. Berita kedua, pengeroyokan bermodus micat, 4 pelaku diamankan. Berita ketiga, Pemkab Dharmasraya pasang Starlink di 17 sekolah, dukung ujian digital. Berita selengkapnya. Kebakaran hebat yang melanda sebuah gudang diduga tempat penyimpanan bahan bakar BBM ilegal di Kabupaten Payo, di Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Palmerah, menarik perhatian warga. Peristiwa kebakaran gudang diduga tempat penyimpanan BBM ilegal itu terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 pukul 8:00 waktu Indonesia Barat. Petugas damkar pun terlihat sibuk berusaha memadamkan api di lokasi gudang diduga sebagai tempat penyimpanan BBM ilegal tersebut. Lantas, apa yang menyebabkan kebakaran ini dan apakah lokasi itu benar-benar gudang tempat penyimpanan BBM ilegal? Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Siregar saat dikonfirmasi mengatakan tempat terlihat seperti bengkel mobil, diduga gudang minyak. Kata dia, di lokasi kebakaran, penyebab awal kebakaran diduga karena ada mobil tangki yang sedang mengisi solar meledak. Informasi sementara seperti itu, kata Kombes Boy. Selain itu ada juga mobil yang sudah dimodifikasi untuk lokasi kejadian. Di lokasi kejadian, korban jiwa nihil. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, ujarnya. Saat ini polisi telah memasang polisi lain agar masyarakat tidak terlalu dekat ke lokasi. Informasi lain yang diterima media, pemilik tempat itu adalah seorang bernama Agus. Saat ini polisi masih memastikan keberadaan Agus ini. Atas kejadian ini sejumlah kendaraan terbakar seperti 4 truk, 2 pick up, 1 sepeda motor, kemudian 1 tangki bulat, 2 tangki besar, 33 drum besi, dan 7 mesin Alkon. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua, tim Macan Polsek Pasar berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pengeroyokan bermodus aplikasi micat yang terjadi di salah satu hotel di kawasan Pasar Jambi. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 4 orang pelaku yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Kapolsek Pasar AKP Marwi melalui Kasihumas Polresta Jambi Ibda Dedi membenarkan penangkapan tersebut dan saat ini penyidik sedang melakukan pemeriksaan mendalam terhadap para pelaku. Benar, tim Macam Polsek Pasar telah mengamankan 4 orang terkait kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang pria yang sebelumnya memesan wanita melalui aplikasi micat. Kejadian ini terjadi di salah satu hotel di daerah Pasar Jambi, katanya Sabtu 17 Mei 2025 saat dikonfirmasi media. Dijelaskan Dedi, kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2025 terlihat sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban berinisial MAN berumur 22 tahun memesan layanan wanita melalui aplikasi micat dan mendatangi hotel. Namun sesaat setelah masuk kamar, wanita tersebut berteriak hingga 2 orang pria masuk dan langsung melakukan pemukulan serta pencekikan terhadap korban. Korban mengalami luka pada bagian wajah dan kesulitan bernapas. Setelah menerima laporan, Polsek Pasar melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 sekitar pukul 16:00 waktu Indonesia Barat. Petugas mendapatkan informasi keberadaan para pelaku di salah satu hotel di daerah Jelutung. Dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Pasar Ibda KGAS M. Ali, tim berhasil mengamankan 4 orang tersangka. Adapun para pelaku yang diamankan yakni 2 pria berinisial AR berumur 18 tahun, JA berumur 18 tahun, dan 2 perempuan berinisial AR berumur 17 tahun dan SW berumur 18 tahun. Dari hasil pemeriksaan, 2 pelaku laki-laki mengaku telah 6 kali melakukan aksi serupa dengan modus yang sama menggunakan aplikasi micat, jelas Ibda Dedi. Barang bukti yang berupa 1 lembar visum
et repertum turut diamankan. Saat ini kedua pelaku laki-laki telah ditahan di Polsek Pasar untuk proses hukum lebih lanjut, sementara dua pelaku perempuan masih menjalani pemeriksaan intensif. Kasus ini akan terus kami dalami karena tidak menutup kemungkinan ada korban lain yang belum melapor, ujarnya. Sumber berita Jambi Express. Berita ketiga, pemerintah Kabupaten Dharmasraya resmi menggelar program pemasangan perangkat internet satelit Starlink di 17 sekolah yang selama ini belum memiliki akses internet memadai. Program ini merupakan bagian dari 100 hari kerja Bupati dan Wabub Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani Leli Arni dalam upaya mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di daerah. Langkah ini menyasar sekolah-sekolah di wilayah blank spot terutama di Kecamatan Sambilankoto, Asam Jujuan, dan Timpeh yang selama ini kesulitan mengakses internet untuk pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer ANBK maupun kegiatan belajar daring lainnya. Apalagi direncanakan tahun 2025 ini akan ada ujian nasional berbasis komputer. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung, Kamis, Bobi Perdana Riza menjelaskan bahwa ada 17 sekolah yang mendapatkan bantuan Starlink dipilih berdasarkan lokasi blank spot dan hasil pemetaan kebutuhan jaringan internet. Ini adalah solusi konkret untuk wilayah-wilayah yang tidak terjangkau internet fiber atau seluler. Starlink hadir sebagai alternatif yang tepat karena bisa menjangkau daerah terpencil dengan kecepatan yang stabil, ungkap Bobi. Ia menambahkan bahwa program ini tidak hanya mencakup pemasangan perangkat tetapi juga biaya langganan internet selama beberapa bulan ke depan, sehingga sekolah bisa langsung memanfaatkan tanpa beban awal. Adapun sekolah-sekolah yang menjadi sasaran pada tahap awal program ini adalah SDN 1 9 Koto, SDN 2 9 Koto, SDN 4 9 Koto, SDN 5 9 Koto, SDN 7 9 Koto, SDN 8 9 Koto. Sumber berita Antara News. Bagi Anda yang berminat memasang internet Starlink dengan biaya berlangganan mulai dari Rp750.000 per bulan dan perangkat keras atau peralatan standar yang paling murah bisa dibeli dengan harga Rp7.800.000. Untuk wilayah Rimau Bujang bisa menghubungi Sinar CCTV, Aniscom atau Bibicom. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.